Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanifah Aulia dengan NIM 2311089. Video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar dengan dosen pengampu Ibu Utin Mutia, MPD. Baiklah teman-teman, saya ucapkan selamat datang di video pembelajaran interaktif digital hari ini. Siapkan diri kalian karena kita akan belajar dengan cara yang seru. Kalian tidak hanya akan mendapatkan penjelasan, tapi juga diajak untuk berpartisipasi langsung melalui quizzes. Pastikan tetap fokus dan nikmati setiap momennya. Yuk kita mulai perjalanan belajar kita. Jangan lupa simak video ini sampai selesai. Video pembelajaran kita kali ini yaitu tentang etika bergaul dalam Islam. Etika bergaul dalam Islam ini memiliki 4 macam, yaitu etika bergaul dengan orang yang lebih tua, dengan orang sebaya, dengan anak yang lebih tua, dan dengan lawan jenis. Untuk membahas keempat macam etika bergaul, kita perlu mengetahui apa sih etika bergaul dalam Islam. Baiklah, kita beralih ke materi selanjutnya. Pengertian etika bergaul. Etika bergaul adalah seperangkat norma, prinsip, aturan yang mengatur cara seseorang bersikap dan berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Etika bergaul bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis, saling menghormati, dan menjaga nilai-nilai kesopanan dalam pergaulan sosial. Selanjutnya yaitu kita akan membahas macam-macam etika bergaul. Yang pertama, etika bergaul dengan orang yang lebih tua. Dalam Islam, orang tua ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, bapak dan ibu kandung, dan yang kedua, kedua mertua, dan yang terakhir, guru. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, keberkahan ada pada orang-orang tua dari kalian, yaitu hadis riwayat Hakim dan Ibnu Hibban. Berikut ini ada 7 etika yang seharusnya dilakukan kepada orang tua menurut Imam Al-Ghazali, yaitu mendengarkan dan mengikuti arahan orang tua, berdiri ketika orang tua berdiri, tidak berjalan di depan orang tua, mencari ridho kedua orang tua, bersikap rendah hati kepada orang tua, tidak mengungkit-ungkit kebaikan orang tua, tidak menunjukkan sikap murung dan tajam di hadapan orang tua. Yang terakhir, sebelum pergi harus meminta izin kepada orang tua. Selanjutnya materi yang kedua tentang etika bergaul dengan teman sebaya. Teman sebaya adalah orang yang bersama-sama karena adanya kesetaraan umur. Sebelum berbicara tentang bagaimana cara memperlakukan teman sebaya dengan baik, kita sebaiknya memilih teman. Pemilihan teman ini bukan berarti memusuhi teman, melainkan tetap berteman kepada siapa saja namun dengan prioritas yang berbeda. Bagaikan wanginya aroma bunga akan didapatkan bila berteman dengan penjual bunga dan tak mungkin dengan penjual daging. Menurut Imam Al-Ghazali, kita harus memperlakukan teman sebaya dengan 9 cara, yaitu mengutamakan kepentingan teman dari dirinya, menutup aib teman, mendengarkan teman ketika berdiskusi, menghindari perdebatan yang tidak penting, memanggil dengan panggilan yang baik, memberikan nasihat yang baik, mendoakan sahabat ketika masih hidup atau sudah meninggal, menyapa ketika bertemu, dan yang terakhir menyukai teman yang tulus. Materi selanjutnya yaitu etika bergaul dengan orang yang lebih muda. Orang yang lebih muda adalah orang yang berumur lebih muda dari kita, bisa anak, adik kandung,
adik kelas, dan lain sebagainya. Sebagai seseorang yang lebih tua, kita seharusnya memperlakukannya dengan cara yang baik. Yang pertama, menyayangi orang yang lebih muda, membimbing kepada arah kebaikan, memberikan keteladan yang baik, memberikan apresiasi atas pencapaian berharganya. Terus materi yang terakhir yaitu tentang etika bergaul dengan lawan jenis. Bergaul dengan lawan jenis adalah hal yang wajar dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, pekerjaan, maupun masyarakat. Tapi perlu diingat, penting untuk menjaga etika agar hubungan tetap sehat, positif, dan tidak menimbulkan salah paham. Ada beberapa etika yang bisa diterapkan dalam pergaulan dengan lawan jenis. Yang pertama, hormati batas pribadi, bersikap sopan dan santun, jaga pandangan, hindari kontak fisik yang tidak perlu, batasi interaksi di tempat yang sesuai, dan terakhir, bangun hubungan atas dasar kebaikan. Itulah materi keempat macam etika bergaul dalam Islam. Selanjutnya, pentingnya etika bergaul. Etika bergaul sangatlah penting dalam agama Islam. Hal ini dikarenakan dalam etika bergaul terdapat dalam salah satu dari unsur Islam, iman, dan ihsan. Etika bergaul merupakan praktik dari ajaran Islam dan bukti akan keyakinan terhadap agama Islam. Itu semua tidak bisa dipisah-pisahkan. Kemudian, etika bergaul ini penting karena jika manusia beretika yang benar, niscaya ia dapat menyelamatkan dirinya dari pikiran dan perbuatan yang buruk dan keji. Dan ia akan memiliki hubungan yang baik antar sesama manusia. Untuk yang terakhir, kata-kata mutiara, pesan dari penyampaian materi, yaitu berkomunikasilah dengan baik dan pantas agar persaudaraanmu semakin erat. Jauhilah komunikasi yang buruk atau engkau akan hilang dalam persaudaraan. Baiklah, terima kasih telah menyimak materi pembelajaran kita pada kali ini. Bila ada kata yang salah, saya sebagai penyampaian materi mohon maaf kepada Allah, kita sama-sama mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.